Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas shaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini seluruh umat Islam, mulai dari pusat kota suci Mekah Al-Mukarramah sampai ke berbagai penjuru negeri, mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ungkapan ini adalah sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak pernah perlu kepada syukur kita, karena syukur kita itu hanya akan kembali kepada kita, menambah dan mengekalkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Karena dalam ayat lain Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jemaah Idul Adha yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini lewat momen Idul Adha kita kembali diingatkan dengan beribu makna hikmah yang terkandung di balik sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun inti dari semua makna itu terangkum dalam 3 poin besar. Pertama, hubungan orang tua dan anak. Peristiwa kurban mengingatkan kita pada hubungan kepatuhan mutlak Ismail alaihissalam kepada ayahandanya Ibrahim alaihissalam dengan ucapannya yang tertulis dalam Al-Quran. Qala ya bunayya inni ara fil manam inni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya aba if'al ma tu'muru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ini kata-kata Nabi Ibrahim kepada anaknya. Lantas Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Insya Allah kamu akan mendapatkanku termasuk orang
tua. Demikian jawaban anak saleh yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya, Rabbi habli minas shalihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Peristiwa menyentuh hati dan perasaan ini mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana anak-anak kita. Sudahkah kita didik menjadi anak yang patuh dan taat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anak adalah amanah. Dengan anak kita bisa masuk surga. Man ada salasa banatin fa addabahunna wa zawwajuhunna wa ahsana ilaihinna falahul jannah. Siapa yang merawat 3 orang anak perempuan, dia didik dengan baik, dia nikahkan dengan orang baik, maka surgalah baginya. Hadis riwayat Abu Daud. Dengan anak maka amal juga akan menjadi mengalir. Iza matal insan faqa'a amaluhu illa min salat, sadaqatan jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila manusia itu mati, maka putuslah segala amalannya kecuali ada 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kita. Hadis riwayat Muslim. Tapi ingat, disebabkan anak juga kita akan masuk ke dalam neraka. Salah satu qad harramallahu alaihimul jannah mudminul khamri wal dayuth alladhi yuqirru bi ahlihil jannah habba. 3 orang diharamkan Allah surga bagi mereka. Yang pertama adalah pecandu khamar atau narkoba, tak akan pernah diterima oleh Allah untuk masuk ke surga. Yang kedua, orang yang durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah apabila keluarga membiarkan keluarganya berbuat dusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi ini kita diingatkan dengan tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Sudahkah kita didik mereka dengan baik? Bagaimana bacaan Al-Quran mereka? Bagaimana salat mereka? Sudahkah mereka menutup aurat dan lain sebagainya? Pagi ini juga anak diingatkan tentang bakti kepada orang tua. Bagaimanapun banyaknya amal mereka, kalau anak durhaka kepada orang tua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan surga bagi mereka. Jika mereka masih hidup, kembali dari sholat ini, kita masih bisa datang ke rumah mereka, memeluk dan mencium orang tua kita penuh dengan kasih sayang, sebagai ungkapan rasa bersalah karena kita tidak mampu membalas budi baik mereka. Tetapi aneh ajal telah mendahului, sesal kemudian tentu tiada berguna. Kita hanya dapat mengucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka. Dan ketika sayangilah mereka bagaimana mereka telah menyayangi aku mulai dari kecil. Hanya itulah yang dapat kita ucapkan dengan urayan air mata. Surga di bawah telapak kaki ibu. Bukan ungkapan hamba tanpa makna. Ada sebuah kisah Muawiyah bin Abi Jamiyah As-Sulami menghadap Rasulullah SAW. Saya ingin berjihad bersamamu wahai ya Rasul untuk Allah dan akhirat. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah orang tuamu masih hidup? Apakah ibumu masih hidup? Muawiyah menjawab, ya Rasulullah, orang tua saya masih hidup. Rasulullah menyuruh Muawiyah untuk pulang untuk berbakti kepada ibu.
Kemudian Muawiyah datang lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu dengan berharap kemuliaan Allah dan akhirat. Lalu Rasulullah menjawab, apakah ibu masih hidup? Muawiyah menjawab, ya Rasulullah, orang tua saya masih hidup, ibuku masih hidup. Rasulullah SAW menyuruh Muawiyah untuk kembali pulang, berbaktilah kepadanya. Muawiyah datang lagi pada Rasulullah. Dari arah depan Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu dengan berharap kemuliaan Allah dan akhirat. Rasulullah pun bertanya, apakah ibumu masih hidup? Muawiyah menjawab, ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, rawatlah kaki ibu, engkau dapati surga sana. Bakti kepada ibu membuat seorang anak terkabul doanya. Melebihi sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah berkata, ada seorang laki-laki yang akan datang kepada kamu. Dia berasal dari Yaman, namanya Uwais. Dia tidak bisa meninggalkan Yaman karena dia merawat ibundanya. Dia pernah terkena penyakit sabak, warna putih pada kulit. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit itu, kecuali hanya tertinggal sebesar buah dinar. Siapa di antara kamu yang berjumpa dengannya, kata Rasulullah, maka mintalah doa kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kamu. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan seorang hamba yang lemah, jauh dari Rasulullah SAW, tapi doanya kabul. Mengalahkan doa para sahabat Nabi, bahkan para sahabat Nabi pun diminta agar memohonkan doanya terkabul karena baktinya kepada ibundanya. Tentu tanpa menyampingkan makna ayat. Inna rajulan qala ya Rasulullah, inna limalan wa waladan wa inna abi yuridu an yahtaqa wa lima qala anta wa ma tukati abika. Ya, orang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW mengadukan ayahnya. Seraya berkata, wahai Rasulullah SAW, saya mempunyai harta dan anak, tapi ayah saya ingin mengambil harta saya. Tentu Rasulullah menjawab, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Bagaimana mungkin orang dapat menampilkan kedua orang tuanya, bangga dengan harta, anak, bahkan amalnya, padahal orang tua pada level kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Wala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua perkataan kepada orang tua, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Posisi mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ada orang yang begitu sombong menuntut mereka ke pengadilan? Dunia hanya karena ingin merebut kebahagiaan dunia. Sadarkah mereka bahwa murka Allah Subhanahu wa taala terletak pada murka kedua orang tua? Ridho Rabbi fi ridhol walidaini wa sahatuhu fi sahati. Ridho Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala terletak pada murka kedua orang tua. Hadis Tabrani. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hikmah kedua, keseimbangan antara usaha dan tawakal. Sayang dan cinta kepada anak dan istri, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala mesti tetap dipatuhi. Meleleh air mata Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan Ismail yang kecil di sebuah lembah yang kering. Nabi Ibrahim pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati.
Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Di tengah lembah tandus tanpa tanaman itu, Hajar dan Ismail berada. Seorang wanita lemah dan bayi yang tidak berdaya membutuhkan air. Apakah Allah langsung menurunkan air kepada mereka? Tidak. Hajar bukan wanita lemah. Ia perempuan yang tegar. Hajar tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan. Hajar tidak membawa-bawa nama besar suaminya yang seorang nabi dan anaknya juga seorang nabi. Hajar tidak pula menghujat dan mencela di mana air berada. Tapi Hajar berjalan kaki dari Safa menuju Marwah sebanyak 7 hari. Tumit perempuan yang lemah itu menginjak pasir turun panas di bawah terik matahari. Setelah ia lelah dan tetap tidak mendapatkan air yang ia cari, maka ia kembali ke tempat Ismail berbaring. Ternyata air tidak ditemukan di tempat yang dicari, tetapi air datang dari tumit Ismail yang belum pandai melangkah. Dari kisah ini tersirat sebuah makna yang sangat mendalam, yaitu pentingnya berusaha sekuat tenaga dan seoptimal mungkin untuk mencari apa yang kita inginkan, karena Allah langsung memberi tanpa ada usaha. Karena Allah tidak akan langsung memberi tanpa usaha. Demikian juga berusaha menuju kehidupan yang lebih baik yang kita inginkan tidak akan terwujud kecuali keinginan dan kekuatan dari kita sendiri. Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sanalah keserasian antara syariat Nabi Ibrahim dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Sama-sama mengajarkan keseimbangan antara usaha dan doa. Rasulullah SAW tidak pernah duduk berbangku tangan menunggu rezeki turun dari langit. Al-Quran mengajarkan, wa iza qudiyatish sholatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah ketiga, berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan agama yang melarang orang untuk mencari harta. Dalam Islam diajarkan orang yang mampu secara ekonomi, kuat fisik, ilmu dan iman lebih baik dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang miskin, lemah fisik, lemah ilmu dan lemah iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khair wa ahabbu ila Allah minal mu'minul dha'if." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Dalam ibadah haji kita mengenal istilah wukuf yang merupakan rukun haji, yaitu berkumpul di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf ini adalah miniatur hari mahsyar kelak, saat manusia dibangkitkan di hadapan Allah. Semua manusia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa dan jenis kulit, terdiri dari tingkat, level dan kedudukan, semuanya sama di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali takwanya. Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
Miniatur hari kiamat pada hari itu tidak ada yang dapat menolong manusia kecuali amalnya sendiri. Saudara yang kita harap-harapkan dapat membantu kita justru akan lari meninggalkan kita. Jemaah Idul Adha yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Mencari harta itu sulit, namun ada yang lebih sulit, yaitu berjuang melawan hawa nafsu dan bisikan setan yang selalu mengajak agar menahan harta, tidak berkorban, tidak bersedekah, sehingga mati dalam keadaan menumpuk harta, tidak pernah berbuat untuk agama Allah Subhanahu wa taala walau secukup pun. Setelah melaksanakan wukuf di Arafah, jemaah haji pun pergi menuju Muzdalifah, kemudian menginap di Mina selama 3 hari untuk melakukan umrah. Ritual melakukan umrah ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim yang ketika itu akan menyembelih putranya Ismail, kemudian digoda oleh setan agar tidak melaksanakan perintah Allah itu. Namun Nabi Ibrahim menolak ajakannya dan melontarnya dengan batu. Dari kisah Nabi Ibrahim ini tersimpan hikmah bahwa setan tidak akan pernah bosan menggoda manusia. Kemudian dari kanan ke kiri setan akan mengganggu kita dari 7 atau 8 penjuru mata angin. Oleh sebab itu manusia mesti mengerti hakikat setan dan menjadikannya sebagai musuh yang sebenarnya. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jemaah haji yang berada di Mina dan seluruh kaum muslimin yang menyembelih hewan kurban dan melaksanakan perintah Allah, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ibadah kurban juga mengisyaratkan kepada makna menyembelih sifat kebinasangan yang ada dalam diri manusia, sifat rakus, sifat tamak, tidak peduli sesama, dan sifat-sifat binatang lain. Berkurban hari ini bukan hanya sekedar mampu melawan setan dan mengeluarkan uang untuk menjadi hewan kurban, tetapi ini adalah langkah awal menuju pengorbanan lainnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang perlu dibantu. Anak-anak yatim dan orang terlantar yang membutuhkan uluran tangan. Harta yang banyak tidak dapat membantu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menolong adalah amal ibadah dan harta yang pernah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak harta yang kita cari, tapi kita tidak pernah menikmatinya. Tapi dinikmati oleh ahli waris, bahkan orang lain yang tidak memiliki nasab dan hubungan darah dengan kita. Kalau ingin menikmati harta yang kita cari dengan tetes peluh dan keringat dan air mata, maka gunakanlah harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga momen Idul Adha kembali mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan anak, seimbang dalam usaha dan tawakal, dan yang jauh lebih penting adalah berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. اللهم صل وسلم وزد وعلم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك أشرف عبادك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين يا قاضي الحاجات اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون